Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi guys di channel gue Kapten ASP Hit. Seperti biasa, gue di sini mau cerita-cerita horor sama abang-abang senior gue yang ada di lokasi, yang pernah ngalamin kejadiannya langsung, kawan-kawan. Jadi kita perkenalkan dengan abang siapa? Apri. Bang Apri. Satu lagi siapa? Lihat ini. Bang Omen. Bang Omen. Ini di wilayah hutan lindung ya. Hah? Hutan lindung apa sih? Hutan lindung cagar alam guys. Seperti yang kemarin aku upload di kemarin tuh lokasi. Nah abang-abang ini nih yang punya ceritanya nih, dan yang ngalamin langsung, yang dicegat ular, terus kemudian fenomena ada ibu-ibu. Ntar kita dengerin cerita-cerita dari mereka guys. Langsung aja kita mulai bertanya-tanya kawan-kawan. Dari abang ganteng kita. Jadi mulanya bagaimana bang bisa dicegat ular tuh gitu? Malam hari teman ngajakin ngopi jam 11.30. Kopi John. Oke, OTW. Berangkatlah dari rumah. Di setengah perjalanan dicegat ular lah, yang ukurannya adalah kayak ban mobil. Segede ban mobil. Besar ban mobil. Lah, ini pertama saya kaget. Ini siapa yang bikin polisi tidur? Oh dikira tuh polisi tidur gitu. Cakep. Pas saya center pakai lampu motor, kok batik bergerak-gerak. Saya center terus nggak tahu dia bergerak, sebuah ular. Sebuah ular, bukan seekor ular nih ya. Itu pengalaman saya ditemuin di sini. Nah, konon katanya itu memang penghuni wilayah sini. Kalau dengar cerita dari yang tua-tua di sini sih penghuni sini. Katanya yang penunggu sini yang namanya Gumarong, dia bisa berwujud apa aja. Cuman seringnya bentuk ular. Oh, Mbah Gumarong guys. Cuman kita nggak tahu nih sosoknya ibu-ibu, bapak-bapak, om-om, abang-abang, adik-adik, kita nggak tahu deh. Kan kita juga nggak mungkin nanya beliau dong. Jangan. Ini nggak apa-apa kalau niatnya silaturahmi, nggak apa-apa. Tinggal kita mintain kopi gitu. Nah itu salah satu cerita abang dicegat ular ya. Nah terus kisah apa lagi bang? Katanya di daerah sini juga deket musola ya. Musola apa taklim? Taklim. Di taklim. Omen, tuh nih teman saya yang ngalamin. Oh bang Omen ngalamin. Dong Omen jangan unung aja beliau nih. Udah takut kali. Sejati. Jadi nah lokasi musolahnya majelis taklimnya itu nggak jauh dari kita guys. Jadi ini cuma sekitar 1, 2, 3 rumah aja nih. Ini posisinya musolahnya di situ. Pertigaan. Nah setahu gue sih yang namanya pertigaan itu udah banyak mitosnya guys. Karena yang namanya pertigaan itu jadi salah satu perlintasan mereka. Atau misalkan kalau orang dulu tuh kita taunya jalan tali alas biasanya. Itu identik sama yang namanya pertigaan. Timpah lagi kiri kanannya tuh ada pohon-pohon bambu, kebun pisang. Itu udah pasti deh tuh. Nah, ada musola, taklim. Nah, kalaupun memang itu jadi taklim, tempat pengajian, ya baik itu anak-anak atau bapak-bapak, nah biasanya penghuninya itu positif. Dia muslim pastinya. Cuman lucunya nih om-omen itu pernah ditongolin atau ditutupin pintu katanya guys. Gitu ceritanya. Kok dikunciin? Saya nggak tahu dia orangnya. Silakan Om Omen, kira-kira bagaimana itu awal mulanya? Ya awal mulanya sih di Talim sih punya sambilan kita. Sambilan sih ternak ikan, diskes. Ya kisaran jam-jam 11-an lah iseng kita ngebersihin akuarium, umpanin.
pada saat membersihin posisi pintu talim depan kebuka tuh, nggak lama kerasa pintu depan talim ada yang gebrak, dorong, nutup. Saya kira saudara saya, saya panggil nggak nyaut, kita samperin, masuk ke dalam rumah tuh tanyain, lu tadi yang nutup pintu? Kita bilang itu kagak, gue dari kamar. Nah terus siapa tadi? Nggak tahu. Ya dari situ kita balik lagi, dia tuh bersihin akuarium. Lama kelamaan bulu kuduk merinding tuh, berasa nggak enak banget. Udah lama sekelebatan kayak berasa di pojokan ada hitam gede gitu di depan pintu talim. Ya jadi buru-buru. Jadi buru-buru. Jadi nggak sempat semuanya kita bersihin tuh akuarium, piaraan kita ikan. Langsung kita tinggal, lampu matiin. Nah, dari situ udah selang seminggu jadi jarang bersihin malam-malam. Jadi siang terus kita bersihinnya. Takut. Ya bukannya takut, agak trauma juga dikit. Kalau sendirian kan iseng ya. Siapa yang ngikutin? Ya kalau sekarang sih udah biasa sih, paling kalau diisengin ya udah, paling tinggal pergi lagi bae. Ntar siang balik lagi ke situ. Nah selain Om Omen, ada orang lain lagi gitu maksudnya pernah kejadian di sini? Ya belum lama sih teman kita, nggak jauh dari sini sih, masih lingkungan sini. Sama nemuin juga kayak Bang Hadir, nemuin ulah juga. Oh di lokasi tempatnya Bang ini. Beda lokasi. Oh, di lokasi lagi. Lokasinya kan ada jalan baru, infonya ada jalan baru, kemungkinan besar itu jalur dia yang dibilang tadi, jalur di Jalur. di sana. Oh jadi dua kali berarti ya kejadian di Cikatular tuh. Tapi sebenarnya mah emang baru 2 kali, apa emang udah sering dari dulu juga kesering kejadian di situ? Mungkin udah sering, yang lain banyak yang lihat. Tapi kalau buat saya melihat dengan mata kepala sendiri baru sekali. Iya. Guys, wajah-wajah orang yang pernah ngalamin gitu. Itu ketika nyeritain begini tuh mereka kebayang lagi gitu kan. Teringat Kembali. Nah mungkin nanti kita ntar gua coba eksplor di sana kalau sempet ya. Gua nggak tahu kapan, antara malam ini atau malam besok. Tapi ntar gua pasti bakalan eksplor di sana di lokasi penampakan ular itu atau Mbah apa tadi namanya? Mbah Gumarong. Mbah Ratu Gumarong. Oh berarti Ratu ya jadi. Iya. Sedikit tambahan guys. Jadi setelah kemarin gua upload di belakang sini, nah itu kan gua nyeritain tentang sosok ular. Terus gua kembali dong ke base camp, ke pangkalan kita nih ke Citayam. Nah gua lagi ngobrol-ngobrol sama Abang Tampan, biasa kameramen gua. Cuman beliau nggak ikut. Nah posisi itu, kawan gue dirasukin, gitu. Kawan gue dirasukin sosok tersebut. Gitu. Dan posisinya gue nggak bisa ngerekod ya, posisinya nggak bisa ngerekod karena gue juga nge-backup. Yang gue takutin itu lari gitu doang sih, khawatirnya gitu. Di saat dirasukin itu ya welcome aja, dan sosoknya cuman beda. Jadi dalam arti gini, yang kemarin ke tempat kita silaturahmi ke base camp kita itu sosoknya pria gitu. Tapi welcome, bahasanya welcome, santai, walaupun bahasanya bahasa Sunda ya. Ini tuh bahasa gua sih gitu. Tapi bahasanya santai gitu. Nah, silahkan. Oh, nggak apa-apa gitu, yang penting tidak mengganggu, bahasanya gitu. Terus ada pesan dari beliau juga tuh kalau nggak salah, ya silahkan kalau mau sambil siar gitu. Siar bahwasanya dulu tuh nggak kayak gini loh. Dulu wilayah ini nggak seperti ini loh. Karena sekarang banyak banget keluhan dari sosok tersebut gitu. Cuman gue nggak bisa nyebutin keluhannya karena itu privasi satu wilayah, dan gue nggak berani ngomong, takut ntar gue salah kan, yang ada gue digebukin warga sini gitu. Cuman begitu di sini dan ternyata sosoknya itu ratu, berarti kan perempuan. Kemungkinan yang kemarin itu beda lagi ya, bahasa jin, bangsa jin kita nggak tahu yang mana yang benar, mana yang bukan, mana yang sosok memang itu penghuninya atau bukan, kita nggak tahu.
baik lagi karena kita sama-sama orang awam, ya gue pribadi juga awam, nggak mengerti perkara ginian, gue cuman sok ngerti aja gitu, sok cool aja gitu, sok paham, padahal gue tuh bodoh gitu. Gue yakin lebih paham, lebih peka abang-abang ini nih yang dua nih, mereka lebih peka gitu. Oke, abang-abang, ada lagi nggak cerita di tempat lainnya, di wilayah-wilayah sini yang sering-sering kejadian? Kalau di wilayah sini pernah kejadian juga orang pesta cuman diamuk sama si Mirah ya, namanya si Mirah, posisinya di villa tuh ya, Iya, di pemain villa ya, di villa itu kejadian karena dari orang-orang tua dulu kita menyampaikan jangan pakai bahan merah ya, Kain kain berwarna merah ya, gitu ya. berhubung pengantinnya masih keras harus pakai kain warna merah. Itu terjadilah di sore hari itu jam 4 lah, habis asar kalau itu kan Kalau nggak salah sih menjelang maghrib sih. maghrib. Menjelang maghrib. Iya, pas maghrib tuh banyak tempat kesurupan itu. Itu banyak Banyak kerasukan massal. 3-4 orang. di villa ke rumah Fafi Jono. Iya, anak yang ngajak dia yang masalah mana? Iya. Iya, iya. Villanya itu villa isi apa? Kosong. Villa kosong. Ada sebuah rumah udah tidak lama dihuni ya, kosong, sebutannya villa ya, karena rumah tua juga di situ. Bekas rumah. Kejadian yang nampak ya itu yang pernah kita alami karena ngeliat langsung. Terus ada lagi kejadian kemarin yang saya sempat ekspor ke sini, ke hutan bambu nih, ke kebun bambu kemarin, ke dalam. Kan abang nggak sempat cerita tuh. Pas saya pulang baru abang cerita, baru ada yang meninggal. Nah sebenarnya gitu, karena kita nggak ada suges ke arah sana. Jadi pas kemarin gue ekspor di situ tuh, di kebun bambu yang kemarin itu gue nyium bau amis gitu, bau amis, terus bau bangkit. Cuman karena suges gue, satu hal yang bikin gue agak parno yaitu dia gitu, lontong. Gue langsung alihin pandangan, gue, pola pikir gue langsung gue alihin, gue buang. Tapi kalau misalkan aja beliau ini cerita di tempat yang kemarin gue itu baru belum lama ada yang meninggal, suges gue akan berubah gitu. Tapi ganteng sih itu kemarin, lokasinya asli ganteng, cuman ya saya Selisih 2 hari ya dari kejadian orang meninggal. Iya, apa yang masuk ya? Selisih 2 hari. Cuman masalahnya kemarin anak tuh ragunya di situ, satu, kita takut sama warga karena takutnya nggak ada izin. Yang kedua kan masih rame aktivitasnya. Jam 11-an kemarin kan masih rame. Jam 11, jam 10 tuh masih rame kemarin. Nah di situ anak ragu. Soalnya kan kita kalau misalkan ada fenomena sesuatu pasti kan teriak. Tidak. Gitu. Gitu. Ada. Ngerinya tuh. Kamu. Kalau digebukin kan kita kacau juga. Digebukin sangka maling gitu, maling kambing gitu. Sosok itulah yang dulu pernah nampak ya. Nah kejadiannya seperti itu yang kita alami. Sosok ular itu aja ya. Tinggal di sini. Nah ada lagi tadi kisah di dalam rumah nih. Boleh ceritain lagi nih ke kita nih abang-abang. Di rumah tempat kita tinggal. Kita tinggal mungkin dulunya sebelumnya udah lama kosong ya. Oh pernah kosong juga. Kosong. Itu kita masuk sini renovasi. Kosongnya berapa lama nggak? Kalau lamanya kita nggak tahu karena nggak update ya. Pas saya pindah ke sini, istri lagi hamil, kayak ada anak kecil naik ke atas tangga. Lagi dia sama istri ya ada suara orang jalan. Kalau di papan itu kan berasa lebih berasa. Jadi posisi rumah tuh 2 lantai. 2 lantai. Atas kamar, bawah ada ruangan lagi. Oh berarti 3 dong jatuhnya. Enggak, 2.
kirain ada ruang bawah tanah Ya, gitu kan ruang buat bawah semedi gitu kan. emang soto bener ya. Menurut senior kita nih, abang kita nih, katanya di sini tuh konon itu suatu kerajaan gitu. Nah, menurut narasumber gue juga yang narasumbernya tidak boleh gue ungkapkan, ya ini entah dari mana. Jadi memang betul di sini tuh sebuah kerajaan. Cuman ya kita kembali lagi nih, kita kan bukan lahir di zaman yang dulu ya gitu. Nah, jadi kalau menurut sumber gue tuh jadi wilayah hampir dari sini nih sampai ke ujung ke depan sana tuh itu hutan semua hutan. Nah ini dibilangnya kerajaan jin, itu sebangsa lembut dan sebagainya. Nah jadi ini dulu tuh apa ya, gue bingung juga deh nih ceritanya, gue takut salah soalnya narasumbernya kemarin tuh gue mau nyebutin namanya juga takut salah gitu. Jadi agak-agak ragu-ragu nih gue cerita. Tapi kira-kira bener nggak sih tuh Om kalau ini tuh adalah kerajaan jin? Infonya sih kalau yang orang-orang bisa ya seperti itu. Cuman kita nggak tahu pastinya, jelasnya kita nggak tahu. Kalau emang lahan kosong ya benar sekian lama ya, dari banyak pohon sampai sekarang itu yang udah habis ditebang Ya dibabat habis. Nah sekarang karena gini lah makanya banyak yang keluar sekolah. Dan menurut informasi lagi, ini informasi yang tidak jelas juga, katanya di sini tuh sebenarnya banyak makam-makam tua Om, gitu. Jadi emang makam dulu gitu, cuman orang nggak ada yang tahu, itu jarang ada yang tahu. Makam tua Gitu, apa di zamannya Belanda, apa di zamannya ini gitu, ada makam-makam tua gitu, yang nggak tahu, orang nggak ada yang tahu. ya kemungkinan, tapi yang kita lahir bukan di zaman itu. Itu dia makanya, itu dia. Jadi flashback sekilas gini guys, flashback sekilasnya ketika salah satu narasumber gua coba melakukan penerawangan di wilayah sini, memang hutan belantara, dan itu mungkin kalau ini zaman Belanda juga kayaknya masih hutan di sini. Nah, ada beberapa gubuk-gubuk yang memang pelarian atau yang bersembunyi di sini, dan di sini itu di tempatnya orang-orang mempelajari, kalau bahasa Sunda tuh jangjawokan, kalau Jawanya itu kejawen. Nah itu banyak Allah. Jadi apa? Gue lupa lagi tuh ngomong. Jadi, nah banyak orang yang menuntut di sini. Dulu mereka belajar menuntut itu tujuannya untuk bertahan hidup, gitu, dari para penjajah atau dari para penjahat lah itu katakan. Mereka mempertahankan hidup, memperjuangkan hidup dirinya dan keluarganya. Jadi mereka banyak yang belajar di sini. Nah kalau zaman dulu bersekutu dengan bangsa jin atau sebangsa yang lain, itu sah-sah saja karena keadaan. Itu karena sedikit guru ngajinya, kiainya masih sedikit. Nah kalau sekarang mah kan udah banyak, udah selebar jagat guru ngaji. Nah ada juga beberapa makam-makam tua, ada kuburan-kuburan tua, entah itu kuburan siapa, entah itu di zaman Belanda atau itu di zaman sejarah yang masih mungkin era kerajaan kali ya, kurang paham juga saya. Jadi itu kilas flashback, karena kalau ada orang-orang tertentu yang mereka mempunyai kemampuan untuk residual energi, flashback ke belakang gitu. Kalau gue sih nggak bisa. Kira-kira begitu Om, cuman ya kita coba kolaborasikan nih dengan pendapat abang-abang di sini. Kira-kira seperti apa itu?
Ya kalau memang salah ya harap dimaklum gitu, namanya juga kita ini kan. Sejarahnya kan. Tapi kalau perkara hutan benar ya di sini tuh dulunya hutan. Tapi kalau perkara makan kita juga baru tahu ya. Ya mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu dan melihatnya kan. Kalau kita nggak tahu. Kalau yang kita tahu makam di sini itu ada makam tua ya. Pemakaman warga di sini adanya di sekitar ada Sempu ya. Yang lamanya di makam kita. Itu udah jauh dari area sini itu. Udah Keluar dari area. Kalau yang besar buat lagi menuntut ilmu ya kejawen ya tadi. Ada dua versi, kejawen atau jengjawokan. Kalau dari tanah Sunda, ini kan tanah Sunda masuknya masih ya, itu jengjawokan gitu. Bisa jadi karena kan di sini nggak jauh dari Depok ya, yang di Pemuda itu ya. Kita tahu Depok Pemuda itu emang kawasan Belanda ya, banyak bangunan Belanda kan di sini. Jalan kaki ya, itu kan memang kan nggak beda jauh dari sini jarak. Kalau dengar cerita nenek ya itu dulu gue berobat aja Klenteng Agung jalan loh. Kaget gitu. Dulu berobat jalan loh gimana ya, kan berobat di sana doang. Di Lenteng Agung ya, dari sini dari pulang. sini berobat ke Lenteng Agung di sekolah perguruan rakyat itu PR ya. Kan ada rumah sakit apa rumah sakit apa tuh? Polri ya itu. Bukan yang Polri, angkatan darat bukan. Dia jalan dulu berobat dari sini. Orang dulu mah ya jalan kaki tuh Kaki. ke Lenteng Agung lah, kita jalan dari sini ke warung pakai motor gitu. Ini 500 meter kan pakai motor. Tapi zaman nih dengan cerita nenek-nenek, apa nenek kakek bahasa. Nah, kejadian di Balong ya, di Balong yang apa kata anak kecil itu tuh bagaimana itu? Kejadian di Balong anak kecil Yang ke tersedot air ya. Iya. 1 jam banjir. Awalnya di sini tuh belum pernah banjir ya, bukannya belum pernah banjir, itu ada banjir 5 tahun sekali men ya. Banjir Ya, Banjir. banjir tahunan yang terjadi itu 5 tahun sekali baru ada banjir. Nah pas gak ada pengurukan buat perumahan proyek, dibikinlah gorong-gorong tuh buat lintasan air, tapi sewaktu-waktu terpakainya ya. Kalau emang saat banjir baru ada air ya, hanya pemecah kali aja ya. Di saat banjir ada anak sama kakeknya pulang dari mana namanya kalau nggak salah ceritanya mah habis berenang ngajak Berenang. cucunya tuh sama cucunya kakek sama Berenang. cucunya 2 orang pas buat pulang itu pas musim hujan gede-gede ya. banjir. Berenang di sini gitu. Bukan di kolam renang. Di kolam renang. Setelah dia berenang pulanglah ke rumah. Nah rumah dia pas mau jarak berapa meter dari rumah dia tuh kali. Dia lewat situ. Jadi jalan lewat akses kali pas Sekali. musim hujan pas banjir. Ada proyek juga. Proyek. Di proyek rumah tuh ada gorong-gorong kotak. Nah dari situ kelimpah air kedorong masuk ke gorong-gorong. Ketarik gitu. Ketarik dorong ya. Kakak sama adik ketarik. Hanya kakeknya yang selamat ya. Jadi si kakeknya itu nggak ketarik, Nggak ketarik. cuma anak kecil doang. Anak kecil yang 2 itu kan. Nah setelah kejadian itu sempat ada fenomena apa namanya penampakan atau gimana? Kalau fenomena kita nggak tahu, tapi kalau buat pencarian itu sulit. Oh pas pencariannya sulit. Pencarian si anak itu ya. Kalau fenomena kita belum ngalamin, tapi kalau buat pencarian itu sulit. Dari 2 korban, yang pertama ketemu jam berapa? Setengah 11 ya. Setengah 11 malam. Jam 10 malam. Pencarian terhenti, dilanjut lagi esok pagi.
Yang kedua ketemunya jam menjelang zuhur kok salah jam 11 juga sama. jam 11-an juga. Itu ya kalau nggak dengar cerita mah gara-gara ini ya bikin apa? Proyek ya, proyek gitu. Jadi ya wallahu alam sih guys. Cuman yang namanya gosip rumor pasti ada aja itu katanya sih ya salah satu tumbal proyek atau bagaimana lah. Cuman ya balik lagi kita tergantung pola pikir kita sih. Kalau kita itu sebagai hanya sebatas apa fenomena alam aja. Jadi jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang berbau mitos gitu. Walaupun kita sama-sama ngalamin gitu. Tapi terkadang harus kita pelajarin lagi karena takutnya kita melenceng dari keyakinan kita. Gitu. Takut yang dikhawatirkan tuh kita melenceng dari tauhid kita. Gitu. Kadang nih hal-hal yang seperti ini yang kita bikin terkikis sedikit-sedikit. Meyakini sesuatu. Walaupun ya memang kita wajib percaya sama yang namanya hal goib karena hukum ketetapan di kita tuh sebagai umat muslim wajib percaya dengan hal-hal yang goib karena Allah itu maha goib gitu. Nah untuk sebagian orang mereka itu tidak goib karena masih bisa dilihat, dirasakan dan masih bisa diajak komunikasi. Hal yang goib itu yang tidak bisa ditebak, tidak bisa dirasakan, tidak bisa diajak komunikasi, tidak nampak, tidak dilihat. kita bisa ini goib. Iya. Nah katanya Om Omen nih kemarin pas kita pulang explore katanya diketawain Om. Di mana Om diketawainnya? Ya cuma sekelebatan aja kita ketawa gitu kecil. Kayak ketawa anak kecil aja gitu. Di mana itu? Cerita aja aman kok ada beliau. Ada pawangnya aman kok. Agak paling nampakin doang sih tahu. Cuma udah biasa gitu. Jadi ketawain sosok anak kecil. Lokasinya di? Ya nggak jauh dari sini. Oh nggak jauh dari sini. Ya berarti pas kita pulang apa pas kita berangkat? Pas pulang. Oh pas pulang. Gitu guys. Jadi semalam tuh kayak pas kita pulang ekspor dari sini, Om Omen itu katanya diketawain anak kecil. Tapi sebenarnya kan anak kecil tuh kalau diajak bercanda tuh asik guys sebenarnya. Kalau sosok-sosok seperti ini tuh asik sebenarnya kita ajakin bercanda, kita ajakin main itu sebenarnya mereka demen. Gue sih pengen eksperimen kita nih di persimpangan, di pertigaan itu tuh, di tempat apa dekat musola itu. Ya kali ini. Nah di taklim itu pengen nih eksperimen kita pembuktian mitos pertigaan, jalan pertigaan. Nah jalan pertigaan itu identik dengan hal-hal mistis gitu, mau dimanapun itu yang namanya pertigaan, walaupun itu cuma jalan setapak doang, kalau udah pertigaan itu identik sama hal-hal mistis, jalanan, air yang ngalir gitu, kalau pertigaan gitu tempatnya beradunya air itu pasti identik tuh. Nah, itu kita bisa itu dicoba kalau ada yang mau abang-abang ini ikut nih enak nih gitu, kita buat pembuktiannya nih gitu. Oh men bersedia. Tapi itu nanti kita tunggu santai dulu, kita rehat dulu. Oke guys, nah buat chemistry atau cerita di wilayah sini kita sudah langsung ngobrol sama orang-orang yang ngalamin di sini di wilayah sini. Jadi gue cuman bertanya masalah yang kemarin gue eksplor aja di wilayah sini karena gue informasinya kurang up to date gitu, kurang akurat. Nah, insya Allah nih nanti kita eksperimen di sana kalau sempat ya dan kalau dapat izin juga. Oke, segitu dulu dari gue Kapten ASP Hit. Dari abang-abang gue terima kasih banyak ini udah ngasih cerita, udah berbagi cerita. Berbagi cerita dan pengalaman. Sudah berbagi cerita dan pengalaman. Next kita bakalan ke lokasinya, kedua tempat tersebut. Dan segitu dulu dari gue. Hopsikum binafsikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam silaturahmi tanpa batas. Salam
Kapten ASPI.